Hai semuanya, selamat datang di channel Teknologi. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai pinjaman online uangmi.id ya. Di sini aku mau mencoba mereview mengenai aplikasi pinjaman online dengan jumlah unduhan 10 juta ini. Teman-teman bisa mendownloadnya di di toko aplikasi Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone. Nah, teman-teman, di sini aku mau coba review langsung lewat website resminya yaitu uangmi.id. Mungkin ini bisa membantu teman-teman apakah mau meminjam di aplikasi ini atau tidak. Nah, di sini ada informasi mengenai profil Uangmi ini ya. Katanya Uangmi ini sudah diawasi oleh OJK sejak 2018, kemudian sudah terdaftar di AFPI juga, sudah juga bersertifikasi ISO 27001, itu ISO tentang keamanan data ya teman-teman ya. Jadi kebocoran datanya itu tidak mungkin terjadi katanya dari klaim si Uangmi-nya ini. Nah, kemudian di sini ada jumlah pinjaman, lama pinjaman ini tuh itu ya apa teman-teman, simulasi ya. Nah, tapi ini aku langsung aja ke tab reply. Nah, tab reply ini menginformasikan mengenai produk dari Uangmi secara detail ya. Nah, kita langsung review aja ya. Nah, di sini PT Uangmi Fintech Indonesia adalah sebuah platform fintech peer-to-peer lending online lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman tanpa agunan kepada para peminjamnya. Nah, ini adalah informasi resmi, informasi basic ya. Tadi udah aku sebutin juga OJK, kemudian ISO, dan aplikasi ini merupakan aplikasi yang sudah diunduh 10 juta orang di Google Play Store. Kemudian untuk jenis produk dan fitur utama dari Uangmi ini adalah pinjaman hingga 30 juta dengan suku bunga hingga 0,3% per hari. Nah, ini kan per hari ya. Jadi kalau per bulannya itu sekitar 9% ya teman-teman ya, dengan jangka waktu pinjaman itu 42 hari hingga 6 bulan. Nah, sayang sekali untuk menggunakan Uangmi ini kalian tidak bisa mendapat tenor 12 bulan guys, karena dari websitenya resmi ini saja itu jangka waktu pinjamannya hanya 42 hari hingga 6 bulan. Menurut aku ini bisa jadi kekurangan si Uangmi ini ya. Kemudian untuk manfaatnya digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian resikonya tentu saja kalau kalian memutuskan untuk meminjam dimanapun, ke teman, ke saudara, ke orang lain, pokoknya ke pinjaman online, kalian harus mempunyai tanggung jawab untuk membayarnya. Nah, untuk biayanya ada biaya layanan dan biaya pajak guys, dimana denda keterlambatannya itu 0,29 untuk keterlambatan 1-3 hari, 0,29 untuk keterlambatan 4-7 hari, kemudian nanti bunganya berkurang tuh denda keterlambatannya untuk 8-30 hari dan untuk lebih dari 31 hari. Kemudian untuk pengajuan pinjaman tunainya, teman-teman ini wajib warga negara Indonesia, kemudian berusia di antara 21 sampai 55 tahun, tinggal di Indonesia, memiliki pekerjaan dan penghasilan, dan memiliki KTP ya tentunya ya. Nah, di sini ada juga informasi mengenai pengaduan terkait produk dan layanan, emailnya, kemudian nomor layanan pelanggan, jam operasional, kemudian ada kantor operasionalnya ternyata di Depok guys. Ada di Gedung Plaza Dubai, Jalan Tol Iskandar RT 4 RW 4 Depok, Jawa Barat. Nah, di sini ada simulasi dengan cicilan normal nih. Nah, teman-teman mungkin kita contohkan ya simulasinya di sini. Misalkan teman-teman mau pinjam uang 3 juta nih. Nah, dengan lama pinjamannya itu 90 hari. Kemudian nilai uang yang diterima peminjam tuh tetap 3 juta guys. Tapi ada bunga 0,03% per hari. Nah, bunganya itu 89.910 ya. Kemudian untuk 90 hari ini guys ya. Kemudian biaya layanannya 0,26% per hari yaitu 719.820. Kemudian pajak pertambahan nilainya itu 79.000, kemudian pencairan ke rekeningnya tetap 3 juta, di mana cicilan per bulannya itu 1.296.303 dengan total pembayaran pinjaman kembali 3.888.910. Teman-teman di sini aku peringatkan ya. Di sini itu bunganya itu 0,03%.
memang sangat kecil. Tapi teman-teman perhatiin biaya layanannya itu dia dihitung sesuai nilai pinjamannya teman-teman, dan itu per hari loh teman-teman, dan sangat besar. Biaya layanannya bisa sangat besar dibandingkan bunganya. Ditambah lagi ada pajak PPN 11% begitu ya. Jadi menurut aku ini bisa disebut juga jebakan Batman ya teman-teman ya. Jadi kalian pinjam 3 juta, kembalinya harus 3.800.000. Bunganya sih klaimnya memang rendah, tapi biaya layanannya sangat besar sekali guys. Nah, di sini ada simulasi pencairan dana dengan pemotongan biaya di awal. Nah, ini sama aja sih teman-teman. Cuman bedanya teman-teman itu pencairan ke rekeningnya nggak 3 juta, tapi 2.200.000 dengan catatan biaya adminnya dan PPN-nya itu udah dibayar duluan. Itu guys, jadi sama aja ya teman-teman. Nah, sampai sini menurut aku ini Uangmi ini bunganya itu sangat fantastis, sangat nggak masuk akal ya, sorry bukan bunga, nggak masuk akal di biaya layanannya. Nah, aku nggak tahu sih detailnya gimana, apakah ini hanya simulasi atau memang ternyata pinjaman Uangmi itu memang biaya layanannya sangat fantastis. Nah, teman-teman yang punya pengalaman di pinjaman online Uangmi mungkin bisa tulis di kolom komentar, sharing-sharing apakah enak nggak nih minjam uang di Uangmi ini. Mungkin bisa membantu penonton-penonton yang lain ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu aku rasa udah cukup ya reviewnya ya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Akhir kata saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi guys.